Eee, nggak susah ya, nggak susah tapi juga nggak gampang yang seperti saya bilang tadi masuk ke teman-teman lesbian ya, komunitas lesbian. Karena memang nyaris pada tahun itu atau pada masa-masa itu kan memang masih ibaratnya kalau kita dengar lesbian gitu aja kan kayak itu dongeng, itu tuh hanya cerita yang jauh dari kita di luar Indonesia mungkin atau mungkin sebenarnya itu tidak ada gitu. Tertarik dengan tema lesbian itu sebenarnya lebih karena saya memang menyukai hal-hal yang apa ya, yang saya pikir mengandung kebaruan ya, mengandung kebaruan. Saya pikir memang tidak ada hal yang benar-benar baru gitu, yang bisa kita apa ya, kita explore. Memang tidak begitu, tapi saya selalu berharap saat saya menulis itu ada hal-hal yang baru di situ, membawa kebaruan. Nah, pada saat saya tertarik dengan tema lesbian itu mungkin tidak apa ya, tidak lepas dari situasi atau hal-hal yang saya alami pada saat itu tentu saja. Jadi saat itu saya masih sebagai mahasiswa baru di sebuah kampus dan ikut tergabung di sebuah persma, di pers mahasiswa, dan kami aktif berdiskusi gitu, suka berdiskusi tema-tema apapun gitu. Dan saat itu saya menemukan tema tentang homoseksual yang saya pikir kayaknya belum pernah nih diobrolin sama teman-teman gitu. Ya begitu aja, akhirnya saya tertarik dengan homoseksual dan lebih khusus lagi soal lesbian ya. Kalau saya bilang itu hal yang benar-benar terbersit gitu saja, bohong sih sebenarnya. Pasti ada pengalaman yang lebih personal ya ke saya pada saat itu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Yang saya tidak tahu, sama sekali belum tahu itu apa, itu ada 1, 2, 3 orang perempuan yang ngomong suka sama saya, dan itu pertanyaan besar buat saya, ini apa gitu, maksudnya. Oh wow, setahu saya kalau laki-laki ya sukanya sama perempuan, perempuan sukanya sama laki-laki gitu. Terus ketika ada pengalaman itu saya bertanya pada diri saya sendiri gitu, apa yang salah nih, atau itu perasaan seperti apa, atau itu hal apa gitu. Nah dari situlah kemudian saya tertarik untuk tahu lebih banyak dan belajar soal homoseksual, khususnya lesbian ya tentu saja. Pada saat itu ya karena saya tertarik ya, kemudian saya mencoba masuk ke komunitas itu. Tidak gampang, tapi juga tidak gampang, tapi juga apa ya, nggak sulit juga gitu. Mungkin ada fase 1 tahun saya mencoba untuk masuk ke komunitas teman-teman lesbian, kemudian setahun lebih gitu baru bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan mereka yang merasa dirinya memiliki orientasi seks yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Dan saya banyak ngobrol dengan mereka, salah satunya sebut saja A dan B. Ini sepasang kekasih dan saya asik ngobrol dengan mereka. Saya tanya masalah-masalah seperti apa sebenarnya yang paling sering menjadi atau memicu perdebatan mereka, kemudian hal-hal lain yang yang ada di sekitar mereka. Ya gitu, sekitar kemudian 2-3 tahun lah kemudian saya asik dengan mereka. Dan sebenarnya semula saya tidak berpikir untuk menulis novel dari seorang lesbian ya, hanya karena saya orang yang sangat suka menulis. Tahun-tahun itu malah saya mengerjakan beberapa riset ilmiah ya, penulisan ilmiah. Tapi karena saya suka menulis puisi. Nah, secara nggak langsung itu mempengaruhi tema-tema yang saya ambil pada saat itu, juga cerpen. Dan iya begitu saja saya menulis
menulis buku ini. Nah, buku ini agak lucu juga ini sebenarnya. Pada saat itu saya datang ke penerbit itu dengan naskah kumpulan cerpen gitu, dan setelah merayu editornya dan direkturnya, saya bilang, bacalah selembar 2 lembar, mungkin akan suka dengan cara saya menulis, dengan gaya yang saya pakai di situ. Dan ya itu terjadi gitu. Keesokan harinya direkturnya telepon, bagaimana kalau misal salah satu cerpen yang ada di kumpulan cerpen yang saya ajukan itu ditulis menjadi sebuah novel, nanti akan saya terbitkan gitu, dengan catatan teknik tutur atau teknik tulis yang saya pakai sama dengan cerpen-cerpen saya. Saya pikir pada saat itu bercanda aja kan, bercanda nih, gimana naskah belum ada sudah dijanjikan akan terbit, itu buat saya itu bohong nih. Saya bilang, saya minta deadline dong, berapa lama gitu saya harus nulis. Direkturnya bilang, ya tulis saja senyamannya, selama ambil aja, take your time gitu, ambil masa, ambil sesukamu gitu. Saya bilang, oh nggak mau, saya mau berapa lama gitu. Oke, 2 minggu kata Mas Julius waktu itu di Galang Pers. Mas Jul ngasih waktu 2 minggu, tapi 5 hari setelah menulis itu, 5 hari saya tulis novel ini selesai, dan saya jatuh sakit waktu itu. Saya sakit karena kan saat nulis ini saya nggak makan sama sekali karena terlalu bersemangat ya, senang gitu, merasa tulisanku akan dibaca orang gitu. Setelah saya merasa badan enak 2 hari kemudian, itu berarti saya ke Galang Pers dan buku ini terbit gitu. Tapi pada saat penulisan ini artinya memang saya sudah melewati itu ya, katakanlah penelitian bohong-bohongan, bukan riset yang serius, tapi memang 2-3 tahun tuh saya ambil masa betul untuk cari tahu dan mau tahu apa itu, bagaimana, siapa itu lesbian gitu. Pada saat itu ya, yang tentu saja saya agak kesulitan juga, literatur yang susah didapat gitu, kalaupun ada juga masih dalam bahasa asing yang saya masih gagap gitu meraba-raba, dan itu hanya berupa paper-paper singkat yang bisa saya akses lewat internet gitu. Saya tidak ada buku sama sekali soal hal itu, dan ya begitu saja gitu. Kemudian saya mencari tahu soal lesbian. Nggak susah ya, nggak susah, tapi juga nggak gampang yang seperti saya bilang tadi, masuk ke teman-teman lesbian ya, komunitas lesbian, karena memang nyaris pada tahun itu atau pada masa-masa itu kan memang masih, ibaratnya kalau kita dengar lesbian gitu aja kan kayak itu dongeng, itu tuh hanya cerita yang jauh dari kita di luar Indonesia mungkin, atau mungkin sebenarnya itu tidak ada gitu yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak ada bayangan sama sekali gitu, meskipun apa ya, orang mungkin bisa melakukan judgement atau berpikir itu lesbian, itu gay, itu waria, mungkin, tapi saya sendiri tidak ada bayangan ke situ gitu. Ya itu selama setahun itu saya mencoba dekat ya, susah. Saya mulai mengenal saya benar-benar harus belajar beberapa istilah yang mereka pakai untuk bisa masuk gitu, untuk teman-teman, untuk saya bisa masuk ke teman-teman ya, maksud saya kayak istilah labeling, mereka mengenal labeling juga kan, dari apa itu femme, atau apa itu butch, apa itu andro gitu. Saya benar-benar belajar di situ, dan nggak tahu ya belajar aja ya, setahun itu kemudian bisa masuk, bisa mengambil kepercayaan mereka, dan bisa berdiskusi, bisa ngobrol dengan mereka. Meskipun kemudian pada saat novel ini terbit, ada juga penolakan dari teman-teman komunitas ya, di komunitas, bahwa kamu kan bukan lesbian, terus kenapa kamu nulis ini gitu, atau yang sebaliknya, misal iya dia lesbian lagi seneng-senengnya jadi nulis ini, itu ada juga. Itu tidak saya duga ya, pertama tidak saya duga kok reaksinya seperti itu gitu. Waktu itu saya memang hanya senang nulis ya, saya menulis. Sampai ada beberapa orang yang datang ke penerbit untuk itu, buku ini
merugikan kami gitu, merugikan komunitas gitu, karena dia berbicara seolah-olah kayak membuka kami gitu. Jadi orang bisa tahu kami, orang bisa melihat kami, padahal padahal saya pikir tidak begitu gitu. Apa yang saya tulis di sini, andaikan tokohnya saya ganti laki berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, selesai gitu. Tapi ini memang perempuan dengan perempuan kan, jadi masalah-masalah yang hadir dalam novel ini, kemudian apapun yang meliputi di sini ya sangat tidak apa ya, identik gitu, identik bahwa itu pasti lesbian, kalau bukan lesbian nggak mungkin begitu, sangat tidak begitu. Ada penolakan keluarga gitu, ada proses perenungan dari si tokoh-tokoh tentang relasi yang mereka bangun, dan saya pikir itu juga akan terjadi manakala tokoh-tokoh di sini laki-laki dan perempuan gitu maksud saya. Jadi ya itu awal-awalnya ya, tapi setelah saya kemudian masuk lebih dalam lagi, jadi begitu novel ini selesai tidak kemudian saya menarik diri dari teman-teman ya, tidak gitu, saya makin dekat gitu, dan setelah terhubung secara personal dengan teman-teman yang lebih banyak lagi ya, mereka menerima saya, mereka menerima novel ini, dan saya pikir tidak berlebihan kalau saya bilang apa ya, beberapa orang yang mempertanyakan dirinya gitu, yang apa ya, ini apa sih sebenarnya yang terjadi sama aku gitu, kenapa aku bisa tertarik sama dia yang dia punya punya apa jenis kelamin yang sama dengan aku, kenapa aku bisa tertarik sama dia gitu. Dan buku ini bisa jadi teman untuk mereka ngobrol gitu. Jadi saya juga tidak mengada-ngada kalau saya bilang kemudian saya banyak terima surat dari pembaca yang mengatakan buku ini udah kayak kitab gitu loh. Meskipun di satu sisi beberapa kawan menganggapnya ini ular gitu loh, berbisa gitu. Ya orang-orang yang ini ya, yang mungkin menganggap teman-teman dengan orientasi seks yang berbeda itu salah, dosa, dan hal-hal semacam itu ya. Mengatakan buku ini seperti ular, dia mematuk, dia berbisa, dia membuat orang menjadi salah dan berdosa. Itu. Jadi ya kayak gitulah. Sekarang ya baik-baik aja. Meskipun dari situ juga saya belajar ya bahwa ada hal-hal yang data ini ada gitu, faktanya ada, tapi tidak harus saya keluarkan karena bisa jadi itu akan merugikan gerakan gitu. Gerakan dalam hal ini ya tentu advokasi dan apa ya, pendampingan untuk teman-teman di komunitas, karena pada saat itu kan apa ya, LSM yang konsen di situ juga masih sangat sedikit, nyaris tidak ada. Kemudian teman-teman yang memiliki orientasi seks yang berbeda juga masih susah menerima diri sendiri gitu. Bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan orang lain di luar dirinya ketika dia sendiri belum selesai dengan dirinya gitu. Mereka belum selesai dengan dirinya gitu. Respon dari teman-teman sastra ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa masa ini terbit itu kayak saban saya datang ke penerbit, saya selalu ditanya. Kita bicara soal angka aja dulu. Saya selalu ditanya sama bagian keuangan, mau minta uang nggak gitu. Artinya bahwa buku ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang cukup mengembirakan ya dari segi penjualan. Dan saya sendiri nggak tahu apakah pembaca saya itu dari teman-teman sastra atau umum, saya nggak ngerti, nggak ada bayangan gitu. Karena memang saya tidak punya ekspektasi apapun terhadap buku ini gitu. Pikiran saya pada saat itu hanya, oh wow, aku suka menulis dan tulisanku akan dibaca oleh orang lain gitu. Kenyataannya kemudian pada saat itu memang mengalami beberapa kali cetak ulang, kemudian beberapa tahun kemarin dirilis ulang, itu hal yang bonus saja lah, bonus gitu. Nah, dapat pukulan juga mungkin saya pikir, atau saya yang terlalu GR kan. Tidak ada teman sastra yang memikirkan di buku ini ya, tapi maksud saya nggak tahu, saya hanya muncul beberapa tulisan yang mendeskripsikan atau ya buat saya itu cukup memerahkan mata dan telinga kalau saya dengar gitu soal buku ini, yang bahkan saya yakin orang-orang yang menulis itu mungkin belum tuntas membaca ini atau bahkan belum pegang bukunya gitu loh. Dan ada satu
tokoh sastra yang membesarkan hati saya pada saat itu. Membesarkan hati saya pada saat itu, Pak Budi Dharma ya. Pada saat itu saya sedang di lokasi KKN. Saya menerima SMS. Pada saat itu masih SMS. Selamat siang, kata dia. Selamat siang. Selamat atas terbitnya novel Garis Tepi Seorang Lesbian. Saya cukup senang dan mengapresiasi karya tersebut. Teruslah menulis gitu. Semoga sukses atau apa, saya lupa. Budi Dharma, Surabaya gitu. Terus ingatan saya terlempar ke tahun sebelumnya. Saya pernah berjumpa dengan Bapak Budi Dharma. Saya sebagai peserta, beliau sebagai narasumber di sebuah diskusi gitu. Saya berpikir apa ini Bapak Budi Dharma yang sama gitu, yang menulis Olenka, yang mana itu salah satu buku yang sangat saya sukai ya, saya senang gitu. Dan saya bukan pembaca karya sastra yang baik gitu, saya sangat memilih buku yang saya baca, dan Olenka ini salah satu buku yang saya baca mungkin lebih dari sekali, dan saya tidak menyesal membaca itu. Saya selalu senang menyimpan buku ini, dan saya selalu punya lebih dari satu kopi, di satu eksemplar di rak saya, karena saya mau orang lain membaca Olenka juga. Nah, kemudian saya membalas pesan tersebut, maaf, ini Bapak Budi Dharma yang menulis Olenka. Terus beliau jawab, injem, itu saya yang menulis. Wah, saya senang sekali. Dan hari-hari berikutnya kami berkomunikasi cukup intens, membicarakan hal-hal yang sangat sederhana ya, mungkin yang jauh dari sastra gitu. Tapi ketika beliau membaca kritik terhadap karya GTSL ini, ada salah satu kritikus dari Surabaya yang menulis buku ini disama-samakan dengan dua karya yang lain pada saat itu, yang sedang heboh juga pada saat itu. Saya terganggu, tapi Pak Budi Dharma bilang pada saat itu, hari ini di media ini ada tulisan ini membahas soal garis tepi dan Supernova Saman gitu pada saat itu. Tapi saya sarankan tidak usah dibaca karena itu akan menyakitkan. Mungkin beliau belum baca novel tersebut gitu. Tapi kalau memang mau baca silahkan gitu. Cuma jangan diambil hati. Tapi saya tetap ambil koran itu, saya beli dari pedagang, saya baca, dan dia cukup menyakitkan juga kritiknya. Dan pesan dari Pak Budi Dharma kemudian saya jadikan rumus untuk membaca itu, bahwa ya dia belum membaca Garis Tepi. Itu jadi Budi Dharma salah satu atau mungkin satu-satunya orang yang membuat saya terus asik untuk menulis, karena saya sempat saya nggak mau menulis lagi, ngeri sekali nih nulis sastra. Kayaknya lebih asik nulis laporan riset gitu, karena saya riset, saya menuliskannya, melaporkannya ke majikan, saya dibayar selesai gitu. Padahal saya menulis sastra, saya tidak ada ekspektasi itu, aku akan ada duit gitu, atau misal aku akan dikenal, sama sekali nggak ada gitu ya. Saya cuma mau menulis gitu, saya memang senang menulis gitu. Jadi ya itulah kenapa kemudian even sampai hari ini saya selalu merasa saya bukan sastrawan, saya bukan novelis, saya bukan penyair, saya bukan cerpenis gitu. Meskipun misal ada orang menyebut begitu gitu, saya lebih nyaman dan senang menyebut diri saya orang yang suka menulis, atau ya paling banter penulis lah, karena saya suka menulis apapun yang menarik buat saya. Saya kira memang pada saat itu kemudian bermunculan ya karya-karya sewarna gitu, senada dengan Garis Tepi gitu. Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa itu terinspirasi dari Garis Tepi, enggak gitu. Karena saya punya keyakinan bahwa sebenarnya ide atau tema tentang lesbian ya di sini itu sudah ada di kepala mereka, sudah ada di kepala banyak orang, tapi kemudian melihat situasi masyarakat kita mungkin, atau mungkin masih belum ada waktu, atau belum sempat ke penerbit mungkin, jadi mereka pada saat Garis Tepi terbit itu belum punya kesempatan untuk menerbitkannya, menawarkannya ke penerbit. Jadi saya tidak punya pikiran bahwa dia menulis itu karena terinspirasi dari Garis Tepi, sama sekali enggak gitu. Tapi mungkin terbersit keberanian untuk menampilkan itu ke publik, menawarkan itu ke pembaca,
melalui penerbit, bisa jadi itu terinspirasi dari Garis Tepi, itu mungkin. Memang pada saat itu masih ke Bapak Budi Dharma ya. Bapak Budi Dharma pada saat itu menjadi salah satu dewan juri penulisan roman di Jakarta ya. Dan beliau mengatakan bahwa dari 270 atau 260 atau 280 karya yang masuk, 85%-nya berbicara soal homoseksual, dan hampir separuh lebihnya itu berbicara ya itu sekitar 100 berapa 130 40 karya itu berbicara tentang lesbian gitu, temanya tentang lesbian gitu. Nah, beliau mengatakan itu bisa jadi efek dari Garis Tepi, terbitnya Garis Tepi. Tapi saya sendiri sama sekali tidak terpikir itu ya, karena itu tadi yang saya katakan, ide atau tema soal lesbian itu saya pikir sudah ada di kepala banyak orang, banyak penulis gitu. Mereka mau mengeksplor itu, mau menuliskan itu atau sudah dituliskan, tapi mereka belum ada kesempatan atau mungkin ya belum berani menawarkan itu ke pembaca melalui penerbit gitu. Saya pikir sih begitu ya. Dan Oke, setelah Garis Tepi itu saya ambil jeda juga ya. Ambil jeda untuk tidak tergoda untuk menuliskan hal yang sama gitu. Tidak tergoda untuk menuliskan tema lesbian gitu. Nah, ini jadi paradoks juga nih buat saya. Maksud saya pikir Garis Tepi sudah selesai berbicara soal lesbian gitu. Tapi ternyata tidak begitu. Bahkan hari-hari belakangan ini saya berpikir bahwa terus kenapa kalau aku menuliskan novel atau kisah yang tokohnya memiliki orientasi seks yang berbeda gitu ya, kenapa gitu? Nggak masalah kan, memang kenyataannya memang ada kayak gitu loh. Aku berbicara soal katakanlah soal LSM misal, soal pendampingan Oda Ohida misal, tapi tokohnya di situ punya orientasi seks yang berbeda gitu. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak gitu? Kenapa orang terpicu untuk konsen pada wilayah orientasi seks gitu, pada identitas seseorang secara seksualitas gitu. Nah, padahal kan tidak begitu gitu loh. Hak setiap orang untuk memiliki masalah yang sama ibaratnya. Hak setiap orang untuk memikirkan apa yang terjadi dengan negaraku hari ini, atau hak setiap orang untuk membicarakan atau memikirkan kenapa harga bensin di sini jauh lebih mahal ketimbang di Jawa misal. Kenapa roti yang sama enaknya dengan bahan yang sama bisa jauh berbeda harganya misal. Itu tuh hak setiap orang untuk membicarakan apapun orientasi seksualnya, saya pikir. Jadi apa ya? Ya, belakangan kemudian saya berpikir nggak masalah. Cap Hernatins penulis buku lesbian itu ada ya di kepala saya, meskipun mau saya buang ternyata itu masih ada gitu. Ini buku lesbian ya gitu. Saya pernah terganggu dengan itu. Hello, tulisanku tuh, novelku tuh tidak hanya berbicara itu hanya 1-2 buku mungkin, dan yang lain saya berbicara soal fenomena berkerudung, saya berbicara soal Taruna misal, kisah cinta Taruna yang sangat lucu gitu, imut gitu, lucu gitu. Bagaimana repotnya seorang Taruna harus berpacaran dengan perempuan yang berasal dari keluarga yang dianggap merah gitu, PKI gitu. Itu saya kayak dilupakan gitu. Ya harus buku lesbian gitu. Dan belakangan kemudian saya pikir nggak masalah juga kali ya. Itu mungkin satu hal yang menarik juga untuk ya nggak masalah. Berarti besok prosa yang aku tulis akan sangat mungkin gitu tokoh-tokoh yang saya tulis adalah seorang yang punya orientasi seks yang berbeda. Nggak masalah. Iya. Sekarang saya tulis saja. Apapun yang tetap saya kembali ke hal yang saya yakini ya. Saya menulis apapun yang ingin saya tulis. Perkara kemudian itu dibaca atau tidak oleh pembaca itu sudah itu wilayah apa ya? Hal yang tidak bisa saya atur gitu ya. Tapi bahwa kemudian ketika kita berhadapan dengan penerbit, kita harus memikirkan visi misi penerbit, itu pasti iya ya. Maksud saya, ternyata pasar masih menyukai begini, atau itu hal-hal yang memang mungkin kita harus kita harus pikirkan juga, tentu tanpa mengurangi apa yang kita yakini ya, apa yang kita pegang gitu, untuk karya-karya yang kita tawarkan ke pembaca kita gitu.
ini ya, Kereta-Kereta di Kepala Sialo ini buku puisi yang sebenarnya bukan not really buku puisi pertama saya gitu. Ini berangkat dari puisi-puisi lama saat saya merasa letih dan merasa kayaknya aku nggak mau nerbitin buku lagi deh gitu, kayaknya mengecewakan gitu. Ada hal-hal yang saya pikirkan gitu yang cukup menggelisahkan saya, tapi ya udah itu saya obrolkan dengan diri saya sendiri karena memang saya tidak punya komunitas tempat saya belajar sastra dengan baik dan benar mungkin. Jadi saya nulis lah ini, berangkat dari sini. Kemudian ya bulan kemarin ada yang minta puisi-puisi saya dan saya menulis lagi puisi-puisi baru, dan ya jadilah buku ini. Yang kemudian sebenarnya ini akan jadi prosa gitu, buku ini nanti akan menjadi prosa. Dan masih seperti yang saya bilang tadi, nggak masalah dong kalau saya nulis berbicara soal perjalanan seseorang yang senang sekali merayakan hidup di perjalanan gitu ya. Dia berpindah dari satu kota ke kota lain hanya untuk mencari kedai kopi mana yang akan menimbulkan ingatan-ingatan baru buat dia gitu. Nah, nggak masalah kalau aku tulis si tokoh ini memiliki orientasi seks yang berbeda dengan masyarakat umum, nggak masalah kan gitu. Apakah orang akan menganggapnya itu buku tentang lesbian gitu? Wah, itu lucu sekali gitu. Jadi saya harus itu kayak tanggung jawab moral ya. Kita menulis tuh saya pikir kita punya tanggung jawab moral gitu, bahwa ya itu tadi ada hal yang kita yakini, yang kita mau orang baca, orang tahu gitu. Dan sekarang saya di masa yang sangat jauh dari kata terganggu tadi soal kemudian orang mengenal saya sebagai penulis buku lesbian. Itu sudah, bagi saya itu sudah selesai. Tahun-tahun kemarin saya boleh terganggu dengan itu karena buku saya banyak yang tidak berbicara soal lesbian atau tokohnya lesbian, bukan. Nah, kalau hari-hari ini saya sangat nyaman dengan itu, saya menerima itu, jadi saya sudah selesai dengan itu. Pada akhirnya nanti Kereta-Kereta di Kepala Sialo saya pikir akan saya jadikan pijakan untuk saya menulis, sedang saya kerjakan sekarang, prosa tentang tentang Sialo ini. Dan bagi saya menarik juga kalau tokohnya, entah itu tokoh utama atau tokoh ini adalah seseorang dengan orientasi seks yang berbeda. Jadi baca.